Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita di mata pelajaran tematik, silakan kalian buka halaman 70 ya. Kita akan belajar tentang Pancasila. Kita sudah tahu ya, Pancasila itu ada 5. Yang pertama adalah lambangnya bintang. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah, ya betul, yang ketiga adalah lambangnya pohon beringin, artinya adalah Persatuan Indonesia ya bunyinya. Nah sekarang kita baca bareng-bareng ya. Kemarin kan Bu Mu sudah menjelaskan kalau sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, cluenya adalah pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, misalkan yaitu membantu ibu untuk melakukan pekerjaan rumah ya, membantu meminjamkan pensil pada teman. Terus yang ketiga memberikan sumbangan ya kepada masjid yang sedang tahap pembangunan ya, dan lain sebagainya. Kita baca langsung ya. Di sekolah terdapat murid-murid laki-laki dan murid perempuan. Semua murid, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama. Semua murid dapat belajar dan mengikuti semua kegiatan di sekolah. Bapak dan ibu guru di sekolah tidak membeda-bedakan murid. Sikap tidak membeda-bedakan merupakan contoh pengalaman sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mengajarkan agar kita menghormati setiap manusia apapun jenis kelamin, suku, keturunan, dan agama. Sekarang coba nanti setelah itu kalian isi nih ya di rumah. Coba tuliskan perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila pada tabel berikut ini. Nah, sikap pengalaman sila kedua Pancasila yaitu 1. Menjenguk teman yang sakit. Lanjut apa lagi? Nah, meminjamkan pensil pada teman. Boleh ditulis ya. Bumut susah nulisnya nih, tangan 1. Meminjamkan pensil pada teman ya. Bisa. Kemudian apa lagi? Ya betul, membantu teman yang jatuh ya, termasuk sila kedua. Membantu teman yang jatuh ya. Nah, nanti kalian tulis apa lagi nih di bagian yang nomor 4 dan 5, contohnya dalam sikap perilaku sehari-hari untuk sila kedua ini apa saja ya, nanti bisa diteruskan sama anak-anak di rumah ya. Kemudian tadi kita belajar tentang puisi. Tentang puisinya di sini ada tentang sekolahku. Kemarin Bumu sudah menjelaskan ya, kalau kita membaca puisi itu beda sama dengan kita membaca paragraf ya. Tidak boleh gak boleh terburu-buru saat membacanya ya. Kita lihat intonasinya ya. Kalau suasananya sedih berarti kita
suaranya juga harus sedih. Kalau misalkan lagi semangat berarti kita juga nadanya harus semangat ya. Kalau lagi senang berarti kita juga nadanya bagaimana, nada senang itu seperti apa ya. Terus mimik mukanya ya, wajahnya, ekspresinya. Dan puisi itu biasanya terdapat beberapa bait, ada 4 bait ya, bukan paragraf. Tapi kalau puisi itu bait. Nah, ini namanya itu bait ya. Nah, langsung ya, kalian bisa baca nih. Sekolahku. Sekolah tempat menuntut ilmu, di sana tempatku bertemu guru. Di sanalah tempatku mempersiapkan bekalku untuk menggapai masa depanku. Sekolahku yang bermutu, kau selalu di hatiku. Guru-guruku selalu menjadi nomor 1 sebagai orang tua keduaku yang mengajarkanku ilmu. Sekolahku yang bermutu, di sanalah tempatku menciptakan sejarahku. Bersama teman-temanku, aku raih kesempatan itu, melewati masa-masa indah hingga kenangan pilu. Kenangan yang tak pernah hilang dalam ingatanku, hingga aku meninggalkan sekolahku untuk menggapai mimpiku yang indah itu. Nah, kira-kira di sini puisinya keadaannya gimana nih? Suasananya apa sedih, apa gembira, apa semangat? Ya, puisi ini menceritakan suasana yang bahagia, yang senang, yang semangat ya, karena dia senang sekali saat belajar sekolah, semangat untuk menuntut ilmu. Jadi suasananya adalah semangat dan senang, bahagia. Nah, sekarang kita lihat. Ceritakan maksud dari puisi di atas. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, maksudnya apa? Coba tebak. Puisi di atas ini menceritakan tentang apa sih? Ada yang tahu? Ya, tentang sekolahku. Ya, kalian bisa tulis di sini. Tentang sekolahku. Ya. Terus apa lagi nih? Nah, ya, menceritakan tentang teman-temannya di sekolah ya. Tentang teman-temannya di sekolah saat bermain bersama ya. Terus apa lagi? Ya, betul. Sekolah tempat menuntut ilmu. Nah, seperti itu ya, nanti kalian tulisnya ya, bahwa puisi di atas menceritakan tentang sekolahku, tentang teman-teman di sekolah saat bermain bersama, sekolah itu tempat menuntut ilmu dan lain sebagainya ya. Nanti kalian bisa tulis di sini ya. Nah, kemudian tadi kita bahas tentang ini. Kosakata yang baru dari puisi tersebut. Nah, coba nanti kita lihat nih di sini ya. Kita sudah baca, kemudian kita lihat mana sih kosakata yang baru kita dengar, yang baru kita ketahui gitu kan. Apa sih yang baru muncul gitu ya, yang kata-kata yang aneh nih gitu. Kadang karena kata-kata puisi itu mengandung kata-kata kiasan ya, kata-kata yang unik, kata-kata yang indah ya. Kira-kira apa nih? Ya, misalkan sekolahku yang bermutu. Nah, bisa tuh ya. Bermutu ya. Tuh ya. Sekarang apa lagi nih? Mana nih yang aneh-aneh, kata-kata kata baru
yang kalian baru tahu. Nah, hingga kenangan pilu bisa ya. Pilu. Tulis di sini kalian pilu. Nah, kemudian apa lagi nih? Nah, iya, nih ada sejarahku ya. Sejarahku. Nah, nanti kalian isi nih maknanya apa. Misalkan sejarahku itu artinya apa sih maknanya? Sejarahku itu adalah artinya peristiwa yang sudah lalu. Nah, ini ya sejarah. Terus pilu, misalkan nanti ditulis pilu itu sedih ya maknanya itu ya. Kemudian bermutu, artinya apa? Mempunyai kualitas ya, dan lain sebagainya. Kita dipercepat ya, Nak ya. Nah, kemudian nih sila ketiga, kita belajar tadi sila ketiga. Sila ketiga tadi Bu Mutut sudah menjelaskan. Sila ketiga yaitu lambangnya pohon beringin ya. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nih di sini ada teman-teman ya yang sedang bermain bersama. Coba lihat, Wira dan teman-teman bekerja sama dengan baik. Mereka juga menjaga kerukunan ketika bekerja sama. Perilaku menjaga kerukunan merupakan pengalaman dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, sila ketiga Pancasila yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia itu mengandung tentang kerukunan. Jadi tidak membeda-bedakan ras, agama, suku, budaya ya, dan agamanya masing-masing. Jadi menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan ya. Nah, contohnya seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya menggunakan produk Indonesia itu termasuk pengalaman sila ketiga ya. Kalian bisa tulis di sini ya. Menggunakan produk Indonesia. Seperti apa sih produk Indonesia? Contohnya, maaf ya Bu Mutnya tulisannya kurang rapi soalnya sambil megang kamera. Nah, menggunakan produk Indonesia, contohnya apa produk Indonesia? Misalkan batik Indonesia, ya, makanan khas Indonesia, ya, apalagi ya produk Indonesia. Misalkan dari piring yang khas Indonesia, ya, sepatu buatan Indonesia dan lain sebagainya, ya. Jadi itu mencerminkan Pancasila ketiga, yaitu menggunakan produk Indonesia, ya, cinta tanah air, ya. Kedua apa kira-kira? Contohnya ya bisa upacara bendera. Nah, upacara bendera itu termasuk contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga ya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, yang selanjutnya apa ya? Bermain bersama ya, bermain bersama. Ini termasuk contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga ya, bermain bersama teman-teman ya, walaupun berbeda suku, berbeda agama, terus berbeda ras suku, tapi tetap ya bermain bersama, tidak membeda-bedakan, tidak bermusuh-musuhan ya, tidak beranteman. Nah, itu termasuk pengalaman dari sila ketiga. Jadi ingat-ingat ya adik-adik, contohnya pengalaman sila ketiga itu seperti apa ya. Intinya menciptakan kedamaian, kerukunan dalam persatuan Indonesia ya. Seperti itu. Nah, sekarang tadi kita tentang ini. Nah,
Berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan pengalaman sila ketiga Pancasila. Nah, di sini ada misalkan di sini ada Tono dan Dani tuh lagi main berantem, terus lagi berantem. Kira-kira termasuk pengalaman sila ketiga enggak ya? Ya, bukan ya. Berarti ini kita silangkan karena sila ketiga itu adalah menjaga kerukunan, kedamaian, ketertiban ya. Ini tidak termasuk perilaku contoh pengalaman sila ketiga. Selanjutnya di sini ada Ayu dan Beni sedang main bersama. Termasuk sila ketiga tidak ya? Ya, betul, termasuk sila ketiga. Kalian bisa checklist. Nah, kemudian di sini ada membantu ya. Membantu itu termasuk sila kedua atau sila ketiga ya? Hampir sama memang ya. Antara sila kedua dan sila ketiga susah kira-kira apa nih? Ya, bukan ya. Kalau membantu itu termasuk sila kedua. Selanjutnya ini rebutan, marah-marah nih. Termasuk sila ketiga bukan? Ya, bukan ya. Nah, ini juga termasuk sila ketiga bukan? Ya, bukan ya. Kalau yang ini berkenalan ya, bersalaman. Kira-kira ini sila ketiga bukan ya? Sila ketiga ya, termasuk sila ketiga. Nah, selanjutnya nanti kalian mengisi ya uji kompetensi ini dari nomor 1, 2, 3 kemudian sampai ini. Sampai sini saja ya. Isiannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu tadi pembelajaran tematik tadi Zoom hari ini. Semoga sedikitnya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bumut akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.